Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan keberkahan dalam hidup kita. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Dan izinkan Abah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah membantu subscribe, like, comment, share tentang channel Abah ini. Tanpa dukungan saudaraku, channel ini tidak akan berkembang. Dan juga Abah tidak lupa mendoakan saudara-saudaraku dimanapun berada dalam lindungan Allah, dimudahkan dalam perkara dunianya, diberikan kesehatan. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudaraku. Amin amin ya robbal alamin. Dalam konteks ini Abah mencoba mengungkap suatu cerita, di mana cerita ini apakah ada hubungannya dengan wataknya sang Ratu Adil. Di sini Abah kasih judul bunga setaman tumbuh di atas batu. Tentu kebenaran datang dari Allah, kekurangan dan kesalahan datang dari Abah, mohon dimaafkan. Cerita ini untuk tidak diyakini ataupun dipercaya, anggap aja sebagai hiburan menemani kita lagi santai minum kopi. Kita kembali ke topik tersebut. Dalam ketafakuran Abah memohon petunjuk kepada Allah dengan apa yang Abah buat tentang kalimat bunga setaman tumbuh di atas batu. Di sini tentu mensimbolkan suatu watak yang tegas dan berani dalam mengambil keputusan. Kalau secara logika tidak akan mungkin ada bunga di atas batu tumbuh, tapi semua itu apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Karena semua yang ada di muka bumi ini dan beserta isi-isinya itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sang sosok Ratu Adil ini Abah mencoba memohon petunjuk pada Allah, karena sang sosok ini mempunyai sifat tegas dalam memutuskan suatu permasalahan, tapi tidak melupakan yang namanya musyawarah. Di ketegasan ini perlu dibutuhkan sebagai seorang pemimpin. Benar-benar adil, tapi dalam sikap yang keras itu, watak yang keras itu, beliau ini mempunyai kelembutan, keindahan. Maka di situ dilambangkan bunga. Tentu yang mempunyai sifat-sifat seperti ini, Abah tidak mungkin menyebutkan di mana apa adanya. Mungkin saudaraku berpikir sendiri. Jadi seorang Ratu Adil ini tentu mempunyai sifat yang istilahnya harus berani mengatakan kebenaran. Salah disalahkan, benar dibenarkan, dan betul-betul adil. Tentu semua ini sudah Allah persiapkan, dan mungkin saat ini beliau pun sedang dibimbing menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang Ratu Adil Abah simbolkan seperti bunga setaman yang tumbuh di atas batu. Jadi sang ratu ini tentu terlahir dari suatu mempunyai prinsip yang baik, tapi
Bunga itu melambangkan suatu keindahan, kelembutan, keelokan. Jadi watak-watak yang ada pada diri Ratu Adil ini sebetulnya itu ada pada satu daerah. Nah, di sini Abah cuma hanya bercerita. Kemudian saudara-saudaraku sendiri yang menganalisa, menjabarkan melalui konten Abah di komen. Di sini Abah mengharapkan jangan sampai kita terjadi suatu perdebatan atau perselisihan pendapat, jangan sampai kita terpecah, karena kerukunan dalam kita bersilaturahmi tentu kita berpikir secara sehat dengan hati yang legowo. Dan cerita ini tidak untuk diyakini ataupun dipercaya. Jadi dalam ketapakuan Abah, jadi sang sosok Ratu Adil itu sebetulnya dari watak-watak seorang suatu daerah yang sangat dikenal dengan ketegasannya, tapi tidak melupakan kelembutan, kecantikannya, keelokannya, tentu dalam hal perkataan, dalam penyampaian. Nah, disinilah kenapa Abah mengupas tentang Ratu Adil. Jadi dalam sosok diri sang Ratu Adil ini sudah ada suatu watak yang sudah tercipta. Ya mungkin itu pada setiap daerah kan punya suatu ciri khas yang sudah tertanam pada diri sang sosok tersebut. Nah, inilah nanti pendampingnya sang manusia pilihan, Satria Beringin atau sang Kinasih. Jadi bukan bermaksud Abah memperlihatkan sesuatu daerah ataupun apa. Di sini cerita hanya sebagai hiburan. Abah menyampaikan, dan saudaraku mungkin punya pandangan lain yang lebih elok, yang lebih bagus, silakan sampaikan dalam konten Abah dan berilah komen, karena konten Abah Rudi ini untuk ajang silaturahmi, menjaga perdamaian, jangan sampai kita terpecah belah, tetap untuk bersatu demi Nusantara yang kita cintai. Kebenaran datang dari Allah, kekurangan dari Abah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.